didapatkah oleh EVOS Glory dengan perbedaan 8.000 gold? Karena menurutku kalau mereka paksa untuk tabrak, bisa jadi masalah. Tapi chance selalu ada sih menurut gue, Be. Setuju. Selama nggak banyak yang Setuju. tumbang, Retribution menang, balik mundur, ya tumbang satu masih oke lah. Tapi kalau di atas satu berat sih. Ya, atau jangan-jangan mereka membiarkan Ray mendapatkan retribution-nya, tapi mereka tukarkan dengan poin-poin kill yang ada. Termasuk dari Aboy di depan. Oke, di depan sana nampaknya belum masih ada Veldora the Dragon yang untuk bisa men-zoning out para pasukan dari tim Geek Farm. Karena kalau kita lihat EVOS kehilangan arah, Paleski mundur ke belakang berdefensif. Waivan. Tapi nampaknya di sini Kadera beri depan. Harus mundur untungnya, masih ada Malti Darla Aboy Aboy. dong. Tershutdown. Diving terlalu dalam. Kali ini Aboy miscalculate dan bahkan membuat para pasukan dari tim Geek Farm harus mundur ke arah belakang. Veldora the Dragon kali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Geek Farm. Tapi nampaknya Veldora harus dari Kadera. tumbal dan bahkan blazing from Kadera. Membuat para pasukan dari tim EVOS terperangkap di depan sana. Seeking Eagle for defensive tidak bisa terlalu lama. Karena Kadera tidak bisa tersentuh sama sekali. Dan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka akan menembus dengan 4 orang melawan 3. Ini bencana! 20 detik, Lord yang sudah enhance dan kali ini bertiga doang dari EVOS untuk defense. Oke, udah mulai terperangkap di depan sana. Para pasukan dari tim Geek Farm Touchdown. menyelesaikan Fad dan Pestol bukan adalah saat besar. Ini dia, pecah telur pertama didapatkan oleh Geek Farm. Oh, no minion. Tapi nampaknya minion masih bertahan. Oh my god, belum. EVOS menolak tumbang. EVOS masih bertahan. Mana tepuk tangannya? Masih bisa defense kali ini, namun Geek Fam sepertinya harus mundur lagi. Tempo kembali diturunkan. EVOS Glory, sang macan yang masih menunjukkan taringnya kali ini ditarik lagi gamenya lebih lama. Secercah harapan datang dari Super Red yang sangat-sangat free hit di lini belakang. Attack speed yang sudah dikurangi setelah nerf yang cukup brutal dari Nathan ternyata tidak mengendorkan bagaimana power defense dari Nathan itu sendiri. Dan kali ini EVOS Glory masih memiliki asa untuk mengembalikan keadaan. Replay desain by Samsung Galaxy tentunya melihat bagaimana potensi ke lini belakang Luke yang ternyata Oh tertangkap. my god. Ini dia momentum Profesor. yang ternyata bisa dibalikan dengan cepat. Dikit, Profesor, Dikit lagi karena Emang wave almost minion. is never enough tuh. Dan Hampir pemaksaan itu nggak pernah kayaknya, cukup. pemaksaan kayaknya nggak perlu dilakukan sebenarnya sama Geek Farm. Alah mamae. Kalau dipaksa balik sih itu tadi momennya. Makanya, karena Cadera bisa berada dalam posisi yang terancam, tapi kali ini harus diperhatikan juga bahwa gold mulai terkikis pelan-pelan dari 7.000 naik ke 9.000 turun lagi ke 8.300. Kayaknya Aboy nyari Black Shoes tapi nggak boleh terlalu ekstrim juga sih gue lihat-lihat. Iya, dari tadi lumayan ekstrim ya, maju ke depan tapi dalam keadaan yang cukup terancam. Iya. Lord Advantage 1.600 karena ada poin kill yang didapatkan dari EVOS Glory yang membuat keuntungannya tidak menjadi maksimal, tidak menjadi 3.000 atau bahkan mungkin menuju ke angka 4.000. Tapi setidaknya mereka masih untung secara angka dan kita tinggal tunggu bagaimana cara untuk setup Lord selanjutnya karena Geek Farm terbuka di far lane-nya, dibuka banget untuk lane jauhnya didorong. Wave minion akan terus mendobrak lini top lane dari EVOS Glory. Akhirnya Super Red belajar dari kesalahan game sebelumnya. Akhirnya dia menggunakan Wind of Nature kali ini. Ya, Respect dia dengan apa yang dimiliki Kadera. Karena sebelumnya menampar dia yang akhirnya membuat dia turun. Dan membuat game ketiga lebih berat untuk kedua belah Nah pihak. malah sekarang permasalahannya ada di Cadera. Dia hanya bermodalkan Rose Gold Meteor Ranger Mas. Ya. Jadi menurutku ini yang akan jadi ancaman kalau seandainya magic damage dari Super Red ternyata tidak bisa dibendung. Cadera yang akan hilang seketika. Benar, dan bukan Kadera lah sebenarnya tugas untuk menuju ke arah Super Red. Aboy. Nah boy. Aboy tugasnya. Karena Luka memancing ke arah Wind of Nature, Kadera tuh gak boleh keluar duluan. Dia tuh emang adalah senjata simpanan. Senjata terakhir. Karena kalau di depan duluan, kalau dia yang ngebuka itu bahaya untuk dia malah bahkan. Tapi Cadera seberani itu di depan sana. Walaupun tadi barusan ada winter transit dari Aboy, apakah Aboy juga akan melakukan movement beresiko sebelum nanti dia menggunakan Black Shoes-nya? Ingat, Paleski dia nggak bisa nahan damage dari Super Red, penetration full. Dan kali ini lihat di depan sana, dari Ray mencoba untuk menangkap para pasukan. Dan Aboy. lihat, lihat, retribusinya sangat baik. Berhasil dapatkan Ray, tapi team fight kembali terjadi. Membuat para pasukan dari tim EVOS disengage, mereka sadar. Seberang udah dapat Lord, kalau dia kehilangan lagi satu nggak akan bisa di defense. Fokus defense terlebih dahulu kali ini. EVOS berada dengan masalah yang cukup serius. Ada Holy Crystal tadi yang gue lihat untuk Van Strong. Iya. Dia butuh damage tambahan sepertinya. Dan kayaknya Circling Eagle akan sangat-sangat mengancam di depan Wayang. Walaupun sebenarnya entah kenapa Oracle kayaknya lebih
oke sih Lim dengan adanya physical defense dan juga magic defense yang lebih balance. Dengan cooldown yang lebih memadai juga. Tapi sepertinya sosok Van Strong ingin damage lebih. Entah kepada Aboy atau bahkan Cadera. Karena Caderanya belum tumbang sampai saat ini. Oke, Wah. dan Lord sudah mulai jalan lewat mid lane. Kali ini Lord cukup keras sebetulnya. Luka harus trigger Win of Nature sih. Di depan sana, Entropy telah dikeluarkan oleh Super Red dan langsung Medan Fury. Veldora mundur ke belakang, nggak bisa nahan damage yang telah diberikan para pasukan dari tim Kiva dan Press Force. Berhasil mendapatkan Mortal. immortality dari satu seorang fan, tapi lihat Super Red-nya free hit. Apoy bahkan harus diving ke dalam untuk membuat Super Red mengeluarkan sebuah purify. Itu dia, EVOS masih kuat. EVOS masih bertahan dengan tariknya yang udah berdarah-darah kali ini. Masih bisa bertahan lagi EVOS Glory. Dengan pressure yang begitu dahsyat bukan menjadi masalah. Walaupun memang tempo ada di Geek, setidaknya EVOS masih punya chance buat membalikan keadaan. Dan thanks to Van Strong dengan Holy Crystal yang tadi dia bawakan, dia memiliki damage yang lebih cukup ketika melakukan knock up airborne via Circling Eagle ke arah dua pemain sekaligus. Sehingga membuat Super Red jadi lebih bebas walaupun ada Purify yang terpicu di depan sana. Tapi setidaknya Wind of Nature masih ada di dalam tubuh dari Super Red. Dia tidak akan langsung di Blazing Duet. Karena Cadera kalau dia jump in Blazing Duet ke dalam Kelar. sana. Cadera belum tentu bisa melakukan Battle Mirror Image lagi ke belakang. Iya kan? Kadera kalau masuk duluan, dia pulang cuma nama. Ditembak balik sih Iya kayaknya. pasti, Ya, pulang Super Red nama gak doang bakal udah. lari dia karena Blazing Duet tinggal Wind of Nature. Kayaknya solusi terbaik Luke-nya sih paksa maju ke depan. Ya tadi yang seperti saya sampaikan, Lukanya pancing Wind of Nature, Aboynya pancing Purify. Udah, that's it. Cuma di situ, Kadera nggak boleh keluar, Lim. Kadera nggak boleh keluar. Dia harus mainin stucknya dulu. Atau jangan-jangan Caderanya emang ditugaskan hanya untuk menumbangkan lini depannya. Antara Veldora atau bahkan Van sampai saat ini. Karena setidaknya Van tidak memiliki lagi immortality. Dan Lord akan muncul dalam kurun waktu kurang dari 30 detik dari sekarang. Kalau di skenario diganti nih, Be. Cloud-nya main front to back, taruh BMI di belakang. Pok Van-nya. Kayaknya itu bakal bahaya juga deh buat EVOS. Itu skenario pertama. Atau skenario yang kedua. Mereka akan membiarkan Lordnya ditarik ulur oleh Ray. Karena Ray masih punya immortality sementara Van tidak memiliki immortality. Sementara Cadera bermain di area top lane. Memanfaatkan lane jauh yang kali ini akan menjadi poin plus bagi Geek Farm. Ada satu sih yang mungkin move yang cukup beresiko, tapi bisa didapatkan oleh sosok seorang Aboy. Dia harus hilang dari map, flanking jauh di titik yang buta, blind spot. Itu Oke. sering terjadi. Dan dia tahu kalau Super Red itu satu hal, selalu ada di arah backline. Atau jangan-jangan nanti Aboy akan mengambil Circling Eagle ketika nanti targetingnya bisa menuju ke arah Super Red. Gue lebih suka itu sih. Ini Itu kayaknya bakal jadi opsi yang kesekian. Gue sih Petrify? gak setuju ya, tapi lihat Petrify game ini dia sana ada Super Red, free hit dari belakang, Medan Fury berhasil mendapatkan Super Red, tidak followingnya damage, dan bahkan Aboy di belakang sana tidak bisa dihentikan, membuat para pasukan dari tim Kickball mereka porak-poranda dan Aboy masih ada Black Shoes Flicker for defensive. Aboy masih selamat dengan seorang diri. Lihat teamfight yang bahkan sudah dimenangkan EVOS depan mata, masih dinetralisir. Aboy benar-benar melakukan banyak sekali outplay. Bahkan immortality-nya nggak pecah Ranger Mas. Gak pecah. Dengan adanya Black Shoes darahnya full kembali thanks to Winter Truncheon. Oke, tapi ini adalah sebuah jawaban, Prof. Harus bermain sandwich gaming, Prof. Tapi kalau mereka memaksa ke depan sana, Press Force! Win of Nature tadi keluarkan Blazing Red from Kadera! Super Red hilang! No Super Red, no party! Oh my God, Aboy masih bertahan dengan adanya Lexus yang dia miliki. Tapi Van, para Van, Van, pasukan Van, Van. dari Van harus mundur ke arah belakang, mencoba dicegat. Retribution telah dikeluarkan, nowhere to run Van! Nggak dikasih pulang. Gak boleh pulang, mau jadi goyang supaya base mereka akan coba diselesaikan. Kali ini para pasukan dari tim Geek Farm, base-nya. mereka akan team fight, mereka akan coba menyelesaikan game kali ini dan bahkan Veldora harus mundur ke arah belakang. Blast up the Oasis, udah selesai untuk sosok seorang Veldora. Tapi nampaknya pasukan dari tim Geek Farm, mereka tidak akan diam. Mereka akan memaksakan. Langsung Black Dragon transform. Itu ke arah belakang Kadera. Dengan adanya poking damage membuat seorang Veldora hampir hilang di udara. Dan nampaknya mereka membuat keputusan untuk Lord. Dan EVOS lagi-lagi masih bertahan. EVOS Glory. Wow, lagi-lagi Geek Fam dipaksa mundur dan sekarang Lord yang di setup sepertinya akan diberikan. Tapi ini Lord yang cukup lama loh untuk di meltdown. Mereka mau coba, Bang. Oke, mereka mau coba, tapi ingat, lihat damage yang diberikan. Mereka akan coba tutup semua jalan untuk menuju ke arah Lord Van. Ingat the power of retribution yang sangat kuat. Mereka harus satu jawabannya, orang dulu. Orang dulu. Mereka nggak bisa membiarkan teman-teman dari EVOS Glory juga jump in ke dalam sana karena terlalu beresiko dan Baloyski
Dia ready dengan Flicker yang tentunya akan sangat-sangat memadai untuk langsung jamin ke belakang. Dan Super Red harus memperhatikan kalau Purify-nya nggak boleh terburu-buru seperti tadi. Oke. Wah, Abo ini reman banget sih, parah. Iya, boy reman parah sih. Dia di depan dan wah berani banget dia. Karena memang stunnya tipis sih dari EVOS juga. Dan kayaknya untuk sekarang kalau seandainya dia ready dengan Winter, akan disiapkan Winter tersebut. Boba Loiske Super Red. berhasil menuju ke arah sosok seorang Super Red. Winner Blade telah dikeluarkan dan pakan all-in ke Super Red. Dan Blended Red from Candera. Bakal berhasil menyelesaikan para pasukan dari tim EVOS lagi. Warlord harus menjadi korban jiwa di depan sana. Tidak bisa diselamatkan Winter Trash not save the day for this time. Tapi malah Faststrong-nya lah Matilda Airlines yang mengantar pulang sampai ke rumah. Oh my god, kehilangan gold laner dari masing-masing tim. Namun Lord yang berdiri ini menjadi pressure bagi keduanya. Dan jangan lupakan Forlane dari EVOS ini yang harus dijaga bakal jadi pressure. Tapi masalah utamanya sekarang kalau kita lihat dari Ray, dia harus mundur terlebih dahulu. Sudah pecah dari Immortality sementara Van, dia lebih kuat untuk berbicara tim jangka panjang. Dia ready dengan Immortality-nya. Dan kali ini kita harus menunggu kedua gold laner kembali lagi sebelum adanya Lord Fight yang akan dijalankan oleh kedua belah tim. Karena ketika tidak ada marksman, tidak ada gold laner, tidak ada damage dealer tertinggi di game ketika Lord Evolve muncul, kayaknya bakal lama banget untuk para pemain yang ada di Mobile Legends Bang Bang menyelesaikan Lordnya. Menuju ke arah menit yang ke-25. Ini benar-benar ingat satu kali tumbang aja. Itu kayaknya nggak bakal cukup digantikan dengan hanya Lord sih bro. Iya. Respon time terlalu lama sekarang. Iya respon time terlalu lama sih. Dan makanya itu dia, apakah akan ada celah untuk menuju ke top lane? Bermain dengan split push. Ketika teman-teman dari Geek Farm fokus untuk take over dari Lordnya kali ini. Itu masuk opsi sih sebetulnya. Tapi dari tadi itu udah the best thing yang dilakukan oleh Geekfarm. Tapi sayangnya EVOS selalu punya jawaban untuk mendeny itu semua. Iya terlalu banyak Tapi itu juga. the best thing, itu Geekfarm udah melakukan yang terbaik. Dan cuma satu lagi yang belum Geekfarm lakukan, Sandwich Gaming. That's it. Sandwich. Karena Aboy membawa Black Shoes. Yes, betul sekali. Dan mungkin menunggu Flicker kali ya Ranger Mas. Karena sampai saat ini Warlord pun terpicu. Informasi Profesor telah didapatkan no Black Shoes for this time. Seberat free hit dari belakang. Tapi nampaknya Eldora mundur. Lihat, Kating itu terjadi. Aboy juga tidak berani masuk karena lihat meleduk balon hijau di depan sana. Kalau Aboy tenggelam dan satu kaki aja bisa masuk Profesor. No Petrify, no Black Dragon Form ini bakal bahaya sebenarnya untuk EVOS. Ya tidak ada ultimate yang cukup memadai untuk melakukan teamfight. And Trophy juga lagi dalam keadaan cooldown dan baru ready untuk sampai saat ini. Dan bahkan Purify satu-satunya jawaban untuk Warlord. Oh my god, blessing duet from Candera. Berhasil mendapatkan Warlord. Ini mendapatkan high ground defender mereka. Super Red harus menjadi sosok orang yang dilindungi. Apapun yang terjadi mereka harus lindungi Super Red karena itu sosok the most wanted person dari Geekfarm. Oke. Lord sekarang di tangan Geekfam. Berkali-kali Lord didapatkan tapi belum bisa menembus pertahanan dari EVOS. Pembuktiannya adalah sekarang. Kalau masih belum bisa ditembus juga, gue rasa EVOS punya banyak chance buat balikin keadaan. Setuju. Kayaknya bisa di comeback dan bahkan Van di depan sana harus pakai Queen Twix untuk bisa menyelamatkan dirinya Lim. 30 second. 30 second. Untuk Warlord. 30 second pas banget perjalanan Lord dari mid lane. Kalau misalkan di clear mungkin akan lebih cepat tapi Wait, sabar. No. Satu momentum sebelum kita menuju untuk ke area mid lane. Dengan adanya high ground defense yang kali ini sudah mulai terkikis. Iya. Warlord yang menjadi korban terkena Blazing Duet yang begitu kejam. Tanpa adanya Black Shoes. Itu bakal jadi benar-benar ancaman bagi EVOS Glory. Oke, intensitas ini menurun. Adrenalin mulai turun. Mereka punya waktu untuk berpikir dengan jernih, dengan kepala dingin. Karena intensitas yang tinggi ini di break sebentar. Sedikit ada masalah technical issue, kita akan melakukan yang terbaik dan secepat mungkin jadi tenang buat kalian semua. Tapi tentunya karena permainan ini luar biasa, gue boleh minta tepuk tangan di KPL Arena. Luar biasa. Wow. Masih ramai ya, semakin malam semakin semangat nampaknya. English caster, are you doing good man? Good. Nah, eta gue gak ngerti bahasa apaan. Ya udah. Good doang tahunya good Iya, ya. pokoknya good aja lah. Yang Wah. baik-baik pokoknya ya. Tapi menarik banget sih untuk game ini closingan kita kan. Dan keduanya sama-sama ngotot karena yang menang ini itu akan naik dari klasemennya. Betul sekali Lim, tidak ada tim yang mau tentunya tetap berada di bottom klasmen. Iya kan? Karena tentunya untuk beranjak ke atas
menuju ke 6 besar. Yes. Ini ya memang masih tersisa cukup banyak, masih tersisa 7 minggu. Iya sih. Tapi percayalah teman-teman, 7 minggu itu tidak akan terasa. Gak akan terasa Gak akan apalagi. terasa. Kadang suka gitu kan. Iya. Awalnya tuh kayak masih awal. Lama-lama udah setengah season Loh, nih. ingat kata-kata Udil waktu season lalu kan? Yang penting gimana caranya untuk sprint di akhir. Tapi Alter Ego bahkan gak sempat untuk sprint di akhir. Itu dia. Makanya marathon fight itu paling bener-bener wise. Konstan, Oke. harus konstan. Harus bener-bener Perjalanan konsisten konstan, juga. konsisten. Konsisten untuk tetap di papan tengah atau bahkan papan atas sekalipun. Yes, ini wah. Nah, Jujur. tadi gue ketemu nih di toilet. Hah, temu siapa? Ini, yes sir gue bilang. Yes sir gue bilang. Yes, sir. Yes sir Nih Lodi, halo Marki Lodi. Gue kalau inget Idol. Marky, cuman waktu ini doang pas MC Aris, dia cuma bilang if I jungle, I die. Gitu. Iya, if I jungle, I die. Dia gak mau jungle. Loh, tapi stres kalau kali nyaman ya. kenapa enggak gitu? Iya kan, kenapa gak coba? Iya kan, kalau nyaman kenapa enggak? Tapi dia stres kayaknya sih. Dan kalau ngomongin soal jungle, kedua jungle sustain sekarang ya. Oh, sustain banget sih. Baxia Sustain banget. dan juga Fredrin. Aduh, Retribution udah nggak ada dan sekarang defensifnya nih. So, gue ngelihatnya sih Be, dari beberapa lord yang ketahan, gue rasa masih ketahan juga kalau selama nggak ada out position. Iya, kalau misalkan ada satu yang out of position dan mungkin dari item defense yang gak ready, let's say itu adalah immortality. Wah, itu bakal mahal harganya. Karena entah kenapa Lord Evolve kali ini kan lebih mengerikan ketika memang dalam keadaan 4 lawan 5. Iya. Dan tadi di clear loh midnya, jadi udah pasti bakal lebih cepat daripada 30 detik. Minimal 20 detik udah nyampe harusnya. Dan kalau gue nggak salah, Kadera udah nggak ada imo. Imonya tadi udah pecah. Imonya udah Seingat pecah, gue ya. betul. Sama Veldora tadi kalau nggak salah ditabrakin Veldora, dia udah nggak punya immortal lagi. Dan Ray harusnya juga masih cooldown untuk immortality-nya. Wah, ini bener-bener all in sih Harus ada chance. dari keduanya. Karena kalau Geek Farm nggak bisa endgame di sini, comeback-nya bisa tercipta. Kapanpun. Jelas. Kapanpun. Mispositioning, siapapun yang dipanis entah itu dari Geek ataupun dari EVOS itu bakal menjadi masalah yang sangat serius. Romer sekalipun menurut gua itu bakal jadi sesuatu yang bahaya entah itu untuk EVOS ataupun dari Geek. Sepertinya sudah memulai. Oke, apakah udah kita mulai bisa oke. masuk ke dalam Let's karena go. detikan sudah berjalan dari Lilia di kiri, kanan Empel Arena. Cie, nengok semua. Oke, sebentar lagi kita akan back to the game. Kita akan melihat ini dia, Pana Asmara. Langsung go to the lane, out down. Wow, ini udah intens sih harusnya. Udah masuk dan guys! Oh! What? Oh my god! Out of nowhere, Geek Fam Aku notice sesuatu tadi. memecahkan telur kemenangan mereka.